Shalom, saudara-saudara. Puji syukur di atas berkat Tuhan yang diberikan kepada kita masing-masing. Kita dapat meneruskan renungan harian kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan karena memimpin kami serta melindungi kami. Kami dapat mengikuti renungan ini oleh karena kasih Tuhan dan penjagaan Tuhan dengan sebaiknya. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Judul daripada firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana mengetahui apa yang harus didoakan. Dan ayat renungan di dalam Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Orang-orang Yahudi seringkali berdoa dengan mata terbuka dan wajah mereka menghadap ke atas. Badan mereka menghadap ke arah Yerusalem. Orang-orang Muslim berdoa 5 kali setiap hari, menghadap ke Mekah. Dengan kepala mereka sujud ke tanah. Orang-orang dalam tradisi iman yang lain membakar kemenyan, memukul gendang, dan melakukan pelbagai aksi-aksi lain sebagai sebagian daripada acara ataupun upacara doa mereka. Orang-orang Kristen dari pelbagai kepercayaan akan melafazkan doa-doa, menutup mata mereka, menjabat tangan mereka, berdiri ataupun berlutut, semuanya sebagai sebagian daripada tradisi doa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada saat ini di dalam renungan kita mengajarkan bagaimana kita harus berdoa. Mari kita perhatikan di dalam renungan kita pada hari ini. Saudara-saudara, Paulus lebih peduli tentang kandungan doa-doa kita daripada postur kita. Dia sadar betapa sangat terbatasnya doa-doa kita disebabkan oleh sifat-sifat semula jadi kita yang lemah dan mementingkan diri. Dan oleh itu dia mendorong semangat kita dengan mengingatkan kita bahwa Tuhan masih mendengar doa-doa kita karena Roh Kudus mengambilnya dan mengucapkan bagi pihak kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan untuk sesuatu yang penting bagi kita. Kita lupa kata-kata Paulus bahwa kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Nah, kita berdoa untuk kesembuhan bagi mereka yang kita kasihi. Apa yang harus kita doakan adalah kita berdoa bagi kesembuhan orang-orang yang kita kasihi yang sedang menghadapi penyakit kronik dan malahan kematian. Sebagai pendeta hospital, saya bekerja dengan para pesakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh, tetapi mendengar sementara orang-orang yang tidak mempunyai, orang-orang yang mereka kasih terus berdoa memohon mujizat agar mereka tetap hidup. Walaupun ia adalah tidak normal untuk mahu supaya orang-orang kita kasih terus hidup selama yang mungkin, namun adalah walaupun ia adalah normal untuk mahu supaya orang-orang yang dikasihi terus hidup selama yang mungkin, namun adakah itu adalah yang terbaik bagi mereka? Orang-orang Yahudi mengajarkan bahwa setengah doa jangan sekali diucapkan. Contoh, jika kamu sedang memandu pulang dan kamu melihat bahwa sebuah rumah sedang terbakar, kamu tidak sepatutnya berdoa, Tuhan tolong jaga, jangan biarkan rumah sedang terbakar. Yang terbakar itu adalah rumah saya. Doa yang sedemikian rupa samalah seperti berkata, Tuhan tolong pastikan bahwa itu adalah rumah orang lain yang sedang terbakar. Jadi teks hari ini meyakinkan kita bahwa walaupun dengan doa-doa kita yang tidak mempunyai frasa yang indah dan roh yang tidak indah kadang-kadang menyertainya, Roh Kudus masih bercakap bagi kita, berdoa bagi kita dengan rintihan yang kita sendiri jarang mengalami. Dia menapis doa kita dan mengatakan melalui rayuannya sendiri bagi pihak kita. Jadi jangan berhenti berdoa,
untuk pasanganmu, keluargamu, dan teman-temanmu, dan untuk orang lain. Dan biarkan Roh Kudus melakukan pekerjaannya bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sangat baik renungan kita hari ini berkata, bagaimana mengetahui apa yang harus didoakan? Kita tidak putus-putus berdoa, meminta supaya Roh Kudus memimpin kita dalam menyampaikan setiap pernyataan yang ada dalam kehidupan ataupun doa kita. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus mendengar setiap doa kita. Mari kita berdoa pada saat ini supaya Tuhan tetap menyertai kita. Terima kasih karena bukan saja kami mempunyai seorang pengantara dalam Yesus, tapi juga seorang penterjemah dalam Roh Kudus. Terima kasih atas jaminan-Mu bahwa Engkau mendengar kami dan bahwa Engkau menjawab kami dalam keperluan kami. Jadi pada saat ini, mari kita berdoa, kita mohon biarlah Roh Kudus yang menyertai kita dan Roh Kuduslah yang memberikan kita penterjemahan bagi setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dengan berkat-Mu. Terima kasih atas pimpinan-Mu, penjagaan-Mu Tuhan. Inilah doa kami berserah dalam nama-Mu. Amin.